Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikman Nur Halimah dengan NIM 2108101105069 dari kelas Tadris Matematika semester 2C. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'allim, terjemahan per kalimat beserta dengan ilmu nahwunya. Saya akan membacakan pekan ketiga materi ke-17 dimulai dari kata wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna syubra wa thabata aslun kabirun fi jami'il umuri. Ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala urusan atau modal utama dalam segala urusan. Walakinnahu azizun, akan tetapi hal itu jarang dipunyai, sifat itu jarang dipunyai oleh orang-orang. Kama qila syairun, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harokatu walakin azizun fir rijali tabatu. Likullin ila sya'wil ula harokatu. Setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan dan martabat yang mulia. Walakin azizun fir rijali tabatu. Namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Qila, dikatakan, asyaja'atu sabru sa'atin, bahwasanya keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Fayambaghi lithulibil ilmi ayyathbuta wa yashbiru ala ustadin wa ala kitabin. Oleh karena itu, seorang santri harus berani bertahan dan bersabar dalam mengaji kepada seorang guru dalam hal membaca sebuah kitab. Hatta la yatsrukahu abtaro wa ala fannin, tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai. Hatta la yashtaghila bi fannin akhara qabla ayyitqinal awwala wa ala baladin, tidak pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain, padahal ilmu yang dipelajari belum ia kuasai. Hatta la yangataqila ila baladin akhara min ghairi daruratin, juga tidak pindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain kecuali dengan tanpa darurat atau kepentingan. Fa inna dzalika kulluhu yufarriqul umura wa yushghilal qalba wa yudhi'al awqata wa yudhil mu'allima, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia dan tidak menyakiti hati gurunya. Wa yanbaghi ayyashbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu, seorang santri tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya. Qala asyairu, seperti dikatakan dalam sebuah syair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa syari'a kulli hawa syari'u hawanin. Innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa syari'a kulli hawa syari'u hawani. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang sudah saya bacakan tadi. Wa'lam anna syubra wa thabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun. Kama qila syairun. Jadi pada penjelasan atau kalimat yang sudah saya baca tadi menjelaskan tentang untuk kita mengetahui bahwasanya sabar atau ketabahan itu adalah pokok utama atau modal utama dalam segala hal, dalam segala urusan hidup kita. Jadi kita itu harus sabar dalam menghadapi hidup kita, mempunyai ketabahan yang kuat untuk menghadapi hidup kita. Walakinnahu azizun, akan tetapi hal itu atau kesabaran itu, ketabahan itu jarang
dimiliki oleh orang-orang lain. Kita itu jarang memiliki rasa sabar dan ketabahan itu. Qila syairun, dikatakan pada sebuah syair, seperti kama qila syairun, seperti dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila wil ula harokatu walakin azizun fir rijali tabatu. Setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia, namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun dan ulet. Maksud di sini yaitu setiap orang itu memiliki hawa nafsu untuk memiliki kedudukan, jabatan. Contoh kecilnya seperti kita ingin memiliki contoh dalam kesehariannya itu kita ingin menggapai cita-cita kita, yaitu misalkan ranking atau juara kelas. Tapi kita itu jarang sekali orang yang berharap ketinggian atau impian-impian itu tercapai, itu jarang sekali memiliki rasa sabar, tabah dan ketekunan. Qila asyaja'atu sabru sa'atin, seperti dikatakannya itu bahwa keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan. Jadi kesabaran menghadapi suatu kesulitan adalah salah satu keberanian kita untuk menghadapi masalah-masalah yang harus kita hadapi sebelum kita mencapai sesuatu yang akan kita tuju. Fayambaghi li thalibil ilmi ayathbuta wa yasbiru ala ustadin wa ala kitabin. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai seorang santri atau pendidik, orang yang mencari ilmu itu harus berani bertahan dan bersabar. Kita harus memiliki kesabaran dan ketahanan dalam suatu masalah yang akan kita hadapi. Seperti kita sebagai mahasiswa harus sabar menghadapi setiap harinya kalau ada tugas mengalir, itu kita harus sabar dan dilaksanakan, karena itu adalah salah satu kewajiban atau proses menuju kesuksesan yang akan kita dapatkan nanti ketika kita lulus kuliah. Salah satu kesabaran yang harus kita tekuni mulai dari sekarang mahasiswa baru sampai nanti kita lulus mendapatkan impian yang kita harapkan dari awal. Hatta la yajrukahu abtaru wa ala fannin, tidak meninggalkan sebelum tamat atau selesai. Ketika kita kuliah kita ambil semester 1 di jurusan tadris matematika. Di pertengahan tahun itu kita harus bersabar untuk menyelesaikan sampai akhir tahun, sampai lulus. Kita tidak boleh merasa kita tidak bisa, tidak berusaha. Jadi kita harus benar-benar sabar untuk melatih kesabaran kita untuk mencapai keinginan kita sampai lulus di program itu. Jadi kita tidak boleh berpindah-pindah tempat atau meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Hatta la yashtaghila bi fannin akhiru qabla ayyinal awwala wa ala baladin. Kita juga tidak boleh berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Kalau kita sudah belajar, ketika kita mondok, contoh kecilnya saya yang sebagai santri mondok, kita itu kalau misalkan di sini, jadi mondok itu tidak setahun 2 tahun karena kita temannya nakal-nakal, jadi kita alasan untuk boyong atau pindah ke rumah, itu kita harus tahan dulu kesabaran kita untuk itu. Kita harus menyelesaikannya di keputusan yang sudah kita ambil. Seperti kita mondok berarti itu adalah keputusan kita. Kita mengabdi kepada guru, belajar kepada guru kita. Kita harus istiqomah dan bersabar sampai waktunya selesai, sampai waktu kita untuk belajar ke guru kita itu selesai. Tidak hanya sekedar 1 tahun 2 tahun selesai dengan sendirinya karena alasan yang lain. Hatta la yang taqila ila baladin akhiru min ghairi daruratin, dan pindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain padahal ilmu yang dipelajari belum ia kuasai. Juga tidak pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Jadi kalau misalkan kita sudah istiqomah masuk IAIN ke jurusan tadris matematika, kita harus selalu tetap istiqomah untuk menyelesaikannya sampai lulus wisuda, sampai S1 itu selesai. Kalau misalkan di pertengahan jalan kita
tidak selesai dan kita menyerah atau keluar, itu namanya tidak sabar dan tidak memiliki rasa ketabahan. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yushghilul qalba wa yudhiy'ul awqata wa yu'dhil mu'allima, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia dan tidak menyakiti hati guru. Contohnya kita itu kuliah di IAIN baru semester 2 karena kita merasanya tidak kuat, tidak sabar, tidak tabah menjalani tugas-tugas atau materi-materi yang selalu dosen kasih setiap harinya. Kita merasa lemah dalam kesabaran itu, lalu kita selesai di situ. Semester 2, semester selanjutnya kita tidak dilanjutkan lagi. Itu yang tidak diperbolehkan, karena itu salah satu membuang-buang waktu. Nanti kita akan masuk lagi ke perguruan yang lain, diulang lagi dari awal, dan itu salah satu hal yang menyakiti guru kita. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang ilmu nahwu yang pada materi yang sudah saya bacakan tadi. Materi nahwu yang akan saya jelaskan sekarang yaitu kalimah. Kalimah dalam ilmu nahwu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah isim adalah kata benda, nama, dan sebagainya. Kalimah fi'il yaitu kata kerja, dan kalimah huruf itu bukan kalimah fi'il atau bukan kalimah huruf. Artinya tidak memiliki tanda-tanda kalimah fi'il dan kalimah huruf. Contoh yang akan saya ambil dari sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalimah isim tandanya itu yaitu 4. Yang pertama kemasukan tanwin, kemasukan al, kemasukan huruf jar dan bisa dijarkan. Kemasukan tanwin contohnya yaitu pada lafaz pertama, baris pertama yaitu wa'lam anna syabra wa thabata ashlun. Ashlun kabirun. Itu pada lafaz ashlun kabirun itu merupakan kalimah isim karena mempunyai arti benda, nama, dan lainnya, tidak memiliki arti pekerjaan atau huruf, termasuk ke huruf. Dan tandanya yaitu tanda kalimat isim yaitu di belakangnya itu ada tanda tanwinnya, ashlun kabirun. Pada ro yang di belakangnya itu ada tanda tanwinnya. Contoh lainnya yaitu yang kedua tanwin. Tanda yang kedua yaitu alif lam, kemasukan alif lam. Pada contoh yang akan saya bacakan yaitu fi jami'il umuri. Pada lafaz al umuri itu kemasukan alif lam, di mana alif lam itu termasuk tanda dari kalimat isim. Yang tanda yang ketiga yaitu kemasukan jar. Huruf jar yaitu ada 12, ada 11. Min ila fi an ala la li kabi waw ba takosam, ada 11 ya. Waw ba dan takosam. Salah satu contoh yang akan saya ambil pada materi yang sudah saya bacakan yaitu huruf jar yang kemasukan fi. Pada baris ketiga halaman 16 itu ada lafaz walakin azizun firrijali. Pada lafaz firrijali itu termasuk kalimah isim karena menunjukkan arti nama firrijali pada orang-orang firrijali, dan kemasukan tandanya isim yaitu kalimat jar. Kalimat jarnya apa di sini? Yaitu huruf firrijali. Kita langsung masuk ke tanda kalimat fi'il yaitu artinya pekerjaan. Tanda yang pertama itu qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat itu taknis ya. Kita akan mencontohkannya mungkin pada materi yang saya bacakan itu ada beberapa contoh yang tanda-tanda yang tidak bisa saya contohkan karena tidak ada di materi yang saya bacakan. Contoh dari kalimat fi'il. Kalau dari contoh lain yang tidak saya bacakan itu qad matis sholat. Itu qad, ada kata qad, itu termasuk kalimah fi'il karena ada ciri tanda dari kalimah fi'il yaitu lafaz qad. Yang ketiga yaitu kalimah huruf. Mungkin di sini saya tidak akan memperdalam materi tentang kalimah huruf karena saya sendiri masih kurang begitu paham dengan kalimah huruf. Cara membedakannya itu agak susah dari kalimah fi'il dan kalimah isim. Kalimah huruf yaitu yang bisa kemasukan
yang bisa dijerkan. Salah satunya kalau misalkan kalimat huruf itu yang saya tahu itu di akhirnya itu memiliki arti bukan pekerjaan dan juga bukan arti nama atau benda. Artinya kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan kabirun itu besar arti bahasa Indonesianya. Nah, kalau kalimat huruf itu artinya itu bukan kalimat fi'il atau bukan kalimat isim, artinya bukan benda, nama atau pekerjaan selain dari kata itu. Dan diakhiri dengan bisa dijerkan ya. Contoh di sini yaitu pada lafaz al-ilmi. Ilmu itu termasuknya nama ya. Mungkin nanti akan saya contohkan di pertemuan yang akan mendatang. Semoga bermanfaat, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.